Ustaz. Kira-kira nih Ustaz, Ya. kenapa sih kok jin itu bisa masuk ke dalam raga kita? Ya, padahal kita kan beda alam nih Ustaz. Iya. Kenapa itu jin kok bisa masuk ke dalam raga kita? Dan kira-kira bagaimana sih cara masuknya si jin? Iseng amat. Iseng amat. Iya sih. Memang banyak sekali, khususnya di negara bagian dunia bagian timur, di negara kita ini banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan makhluk yang namanya jin. Dan jin ini memang macam-macam ya. Dari mulai jin yang hanya bisa menampakkan diri sampai jin yang bisa menjadikan ilmu. Ilmu ini kalau diurai banyak sekali, ilmu kebal, ilmu untuk bakar, ilmu untuk pengasihan, ilmu untuk santet, ilmu macam-macam lah. Nah, kemudian ada jin juga yang menyukai seseorang karena sifat-sifatnya yang tidak baik. Karena itu didasarkan salah satu diskusi menceritakan bahwa sifatnya jin itu mengikuti sifatnya manusia. Nah, jin-jin yang mengikuti sifatnya manusia ini biasanya jin-jin yang notabene ini memang tidak mengetahui tentang agama biasanya. Nah, sifat manusia yang mana yang diikuti? Biasanya sifat manusia memang yang keluar dari jalurnya agama. Contoh, umpamanya Allah menyuruh tidak gibah tapi kita gibah. Nanti ada jin yang hobinya ngomong aja terus masuk ke mulutnya gitu. Nanti Allah menyuruh untuk tidak suudzon, kita suudzon umpamanya. Akhirnya jin itu masuk ke otak kita. Umpamanya Allah menyuruh kalau diberi nasihat didengarkan, kita kan sering-seringnya menolak kalau dinasehatin. Apalagi kalau sudah merasa ilmunya tinggi nih, ilmu agamanya, aduh banyak sekali menolak. Jadi dia akan masuk ke telinga jin tersebut. Allah menyuruh kita senantiasa lemah lembut, tapi kita keras. Masuklah jin yang menyukai kekerasan masuk ke hati. Kemudian termasuk Allah menyuruh kita senantiasa lurus jalan Allah, tapi jalan kita belok ke sana, belok kemari. Akhirnya banyak jin juga yang masuk ke kaki. Nah, jin-jin inilah yang akan terundang langsung melalui perilaku-perilaku kita manusia. Manusia, nggak cuma yang muslim aja, manusia. Sehingga itu akan menjadikan besok-besoknya kalau seseorang itu sakit, umpamanya kemudian masuk rumah sakit, kemudian didiagnosa oleh para dokter, saudara atau teman-teman kita dokter itu nggak ketemu penyakitnya, padahal si pasien itu sakit. Kadang-kadang beliau para dokter menceritakan ibu psikis, bapak psikis, hanya seperti itu padahal sakit beneran. Nah, ini salah satunya penyebabnya itu. Termasuk kalau memang ini jin ini masuk melalui sifat-sifat tidak baik kita, termasuk jin-jin yang masuk melalui mantra-mantra kayak gitu, yang sering ke orang pinter, ke dukun, minta apa? Minta suaminya nggak lari, kan gitu ya. Bukannya nggak lari juga, akhirnya suaminya dikasih stroke sama Allah, malah pusing dia. Nggak lari beneran, kasih stroke, marah-marah juga. Yang sering ke dukun banyak sekali ya. Jadi ini wujudnya ilmu, dan ini juga nanti bermasalah pada seseorang. Karena minggu yang lalu ya, waktu Dai Umar sebagai qori kemarin kan ada yang nggak bisa jalan karena ilmunya. Tapi setelah kita ajak beliau itu untuk melepaskan ilmunya yang memang relatif, memang sebenarnya hanya menjadikan mudarat ya, beliau alhamdulillah bisa jalan. Ya seperti itu. Jadi kita manusia khususnya yang muslim, ayolah kita belajar memahami bahwasanya ilmu dari mantra orang, kemudian dari melalui air putih yang dimantrai, itu kebiasaan itu yang masuk itu para jin, dan kita nggak pernah tahu karena kita nggak pernah lihat ya, kita nggak pernah lihat. Kemudian baca-baca sesuatu yang niatnya bukan karena Allah Ta'ala, karena niatnya duniawi. Duniawi itu apa? Umpamanya saya mau memelet si Siti Fatimah umpamanya. Ada tuh bacaannya dalam Quran, kita kan tahu ya. Dipuasain 3 hari, dibaca, sebut namanya kan gitu ya. Nah itu sama, itu walaupun bacaannya dalam ayat-ayat Quran,
tetapi niatnya untuk memelet seseorang, tidak lillahi ta'ala, akhirnya masuknya juga sama aja tuh. Makhluk Allah yang pandai memelet seseorang. Tapi harus hati-hati kalau urusan memelet. Jangan sampai salah nama. Kalau salah nama repot nanti, yang datang kambing nanti. Jadi insya Allah jin itu banyak sekali caranya masuk kepada manusia, karena sifat manusia itu sendiri yang notabene itu banyak mengumbar nafsu yang memang nafsu tersebut tidak baik. Kalau nafsu itu baik, nafsu untuk sholat, nafsu untuk puasa, insya Allah jin itu tidak ikut. Baca Quran tapi niatnya karena Allah, jin itu tidak ikut. Tetapi kalau aneh-aneh, silahkan. Umpamanya meyakini, umpamanya batu ini bisa jadikan tidak pernah lapar, iya sama aja jin itu masuk. Diyakini batu tersebut itu angker umpamanya, atau daerah itu angker, iya itu juga jin itu akan ke daerah sana. Dan kita harus hati-hati, tidak perlu kita menjadikan para jin itu lebih leluasa, tetapi kita juga jangan sombong bahwa jin itu harus kita musuhi. Nggak perlu. Jin itu nggak perlu kita musuhi, santai aja, karena hidup di beda dunia itu tadi, di alam yang berbeda. Di alam yang berbeda, selama kita tetap sujud pada Allah Ta'ala karena Allah, menjalankan semua aktivitas duniawi ini karena Allah, jin itu tidak akan pernah menyentuh kita, insya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa terbebas dari gangguan jin, Ustaz, ya. Amin, amin. Nah, pemirsa